Halo guys. Oke. Halo guys. Halo guys, kali ini kita akan menyaksikan Oke. World Itu deposit juga itu sampai 15.000 itu. Deposit di dalam rekening-rekening tadi yang termasuk yang diblokir itu. Ini kita lihat kita masuk ke World Foodnya dulu guys. Oke. Lalu kemudian kita lakukan penelitian sementara Ini aku udah bisa World Food, Mei jadi sampai Juni itu turun sampai 1 triliun. Ini ada 70% lebih penurunan deposit judi online dari pendekatan penghentian sementara yang dilakukan. Ini bukan sebuah hati-hati sama lasernya. bukan hanya sebuah statistik, Baik. tapi di sana mari kita lihat ada luka sosial yang terjadi, di mana ribuan ibu-ibu minta cerai, ya, Itu judul ya kan? iya betul. Karena judul. Tapi karena itu kita melihat Oke. dan pendekatan yang dilakukan adalah melakukan pengertian sementara itu dan efektif. Baik. Oke, Mbak Manatu, sebelum dilanjutkan saya ingin bertanya ke Mas Eko dulu. Ini katanya Mas Eko perbankan sebetulnya menyambut baik yang dilakukan oleh PPATK, meskipun di sisi yang lain ada beberapa nasabah yang tidak melakukan tindak pidana, itu menjadi kena getahnya begitu ketika mereka mau mengambil uangnya tidak bisa. Yang sebetulnya perbankan melihat langkah terakhir PPATK ini seperti apa, Mas Eko? Tidak ada satupun orang bank setuju dengan langkah KPK PPATK tentang penghentian sementara. Kita setuju bahwa judul harus hilang, pinjol harus lenyap, yang ilegal itu kita acungi tombol. Iya. Tapi tidak demikian caranya, karena itu bukan kewenangan PPATK. Bahwa pemberantasan judul, pemberantasan pinjol ilegal itu tugas pihak KPK atau keamanan atau penegak hukum. PPATK adalah didirikan, dan kebetulan awal-awal berdirinya saya ikut dengan Pak Yunus Hussein dulu. Itu adalah fungsinya financial intelligence, memberikan informasi kepada bank kalau misalnya rekening ini mencurigakan. Tidak mengambil seluruh rekening doni, tidak ada di seluruh dunia. Financial intelligence ini menghentikan sementara. Yang bisa menghentikan sementara itu adalah bank atas permintaan PPATK. Komersial bank atas perintah APH yang diberikan rekomendasi oleh PPATK. Nah, getahnya sekarang itu menimbulkan luka terhadap kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Luka sekali. Dan ini bisa berbahaya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan. Tapi kan nggak ada pilihan, Mas Eko, ketika masyarakat katakanlah benang buka, ya dia mungkin tidak punya banyak pilihan untuk katakanlah mengambil uangnya lalu masukkan ke bawah bantal gitu kan, akhirnya mau tidak mau tetap di bank. Sangat banyak pilihan. Kita harus lewat Kita bisa buka rekening di Singapura kan? Oh, ada opsi-opsi seperti itu. Iya kan? Ada Pakai alternatif. bank di Indonesia bukanya di sana bisa juga, dan sangat mudah untuk Tapi nggak banyak kali yang seperti itu. akan banyak. Karena ini masalah trust. Oke. Masalah kepercayaan perbankan ini menurut saya nomor satu. Saya setuju apa yang dikemukakan oleh Pak Nasir tadi, bahwa itu rekening judul. Ya kalau itu rekening judul, kasih ke perbankan nih rekening judul semua. Kita setuju, semua kita berantas. Kan semua orang sudah tahu siapa yang main judul, siapa bandarnya, siapa yang ini, kan sudah tahu. Tahu ya, sudah tahu menurut saya. Nah itulah yang dibukukan aja. Jangan seluruh, ibaratnya begini. Oke. Rumah itu ada tikusnya, ada 5. Masa rumahnya mau dibakar? Gitu. Iya kan? Oke. Nah ini luka. Nah saya dengan penjelasan Pak Nasir tadi, kayaknya ini akan terus dilakukan. Oh, maksudnya penghentian sementara ini? Iya, kayaknya nanti di tahun depan. Tadi dijanjikan bahwa yang sisa 90 juta itu sampai akhir tahun akan dibuka loh. Ya, tidak ada jaminan nanti di 2026. Tidak ditutup lagi, Bu. Tidak ditutup lagi. Karena alasan tetap ada juga. Baik. Ya kan? Sebelum dilanjutkan saya ke Pak Musti dulu. Pak Musti, sebetulnya apakah benar ada nasabah
yang tidak melakukan tindak pidana yang kemudian dirugikan kepentingannya ketika rekeningnya saya tidak pakai istilah blokir, dihentikan sementara. Jadi ini kan peristiwa sudah TSM, terstruktur, sistemik dan masif, artinya sudah dari ujung Aceh sampai ujung Papua sudah luar biasa kami deteksi, dan juga kita akan buka pengaduan masyarakat gitu dalam konteks ini supaya tahu bahwa mereka yang menjadi korban. Dan prakteknya adalah tadi kami berangkat ke sini juga banyak ke kanan kiri Pak, mereka kami diblokir Pak, ini Pak kami gaduh, masyarakat gaduh, Laporan banyak. sudah mulai banyak ini kan gitu. Banyak itu angkanya berapa kira-kira? Kami sih bicara dari meja dulu kan, kalau dari langsung pengaduan tentu masih belum seberapa kan gitu, masih berproses kan gitu, karena posko belum kami buka serentak. Biasanya kami buka posko dan kemudian menampung class action, gugatan dan sebagainya, nanti upaya-upaya hukum kan itu, karena memang ketika PPATK dalam konteks terlalu berlebihan, cawe-cawe seperti ini, kita melihat konsumen jadi korban kan gitu. Dan pada kejadian-kejadian yang saya kira perintahnya jutaan masyarakat, jutaan konsumen juga akan berteriak ketika mungkin bisa dicek di media hari ini luar biasa kadunya viral gratis kan gitu. Di media sosial itu verified ya, maksudnya bukan orang juga asal bicara tapi ternyata tidak terbukti. Di data kami di pengaduan juga tidak ada kan gitu, meskipun tidak besar, tapi bahwa kita sudah tarik kesimpulan bahwa mereka sudah tidak yakin bahwa kemudian tidak bermasalah kan gitu. Tiba-tiba rekening saya diblokir dan tiba-tiba semua orang diblokir, saya nggak tahu karena tidak transparan, tidak diberitahu. Yang sudah terblokir itu apakah sudah melapor juga kalau misalnya ternyata sudah terbuka lagi rekeningnya? Sampai hari ini tadi belum terbuka kan gitu. Kita beberapa sampling kan, karena kita nggak mungkin tracking seluruh Indonesia, kewenangan kami juga tidak salah, tetapi bahwa masyarakat sudah mulai WA, telepon dan sebagainya, dan kemudian ke posko yang mau kita buka ini juga akan tampaknya besar karena memang aneh ke masyarakat seperti itu. Dan PPATK itu saya kira melanggar 5 undang-undang kan gitu. Bayangkan undang-undang ditabrak semua kan itu. Undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perbankan, undang-undang perlindungan data pribadi, dan undang-undang P2SK juga bagian yang ditabrak oleh Bisa diverifikasi tidak Pak? Dengar-dengar kan bahwa ada orang yang terblokir sehingga dia tidak bisa bayar tagihan kesehatan medis. Ada juga yang tidak bisa bayar tagihan kuliah anaknya. Itu terverifikasi atau memang kegaduhan di medsos saja Pak? Terverifikasi, artinya Benar, gitu kami ya? juga tracking, artinya tim kami juga melakukan, oh ya ternyata benar kan, dan juga di sekitar kita mungkin dengan tetangga, dengan teman, dengan semua, gimana kondisi, coba rekening, oh ternyata saya terblokir kan gitu misalnya, itu kami konfirmasi kan gitu. Dan tentu ini cerita ini panjang ke masyarakat kan, kalau kita kemudian sebagai bagian masyarakat yang cerdas, tentu kita juga akan melakukan proteksi seperti itu kan gitu. Dan ini saya kira kemudian menarik uang luar biasa dari mana-mana kan gitu ya, lantas terjadi. Dan ini sebenarnya kegaduhan ini tentu jangan berlebihan oleh PPATK karena Kepada konsumen atau nasabah yang rekeningnya terhentikan sementara itu, Pak Mukfi, apakah memang mereka sama sekali tidak ada pemberitahuan dari banknya? Apakah lewat WA mungkin, lewat SMS atau surat atau apa? itu masalahnya yang tidak ada pemberitahuannya, yang sesungguhnya menjadi mencederai kami tadi bicara luka lagi karena kita tidak tahu dan sudah diblokir, dan kemudian kita tidak bisa bertransaksi. Ini kan sudah pelanggaran perdata kan gitu, yang hubungan kami dengan perbankan ini kan punya kan gitu. Nah ini juga pelindungannya cukup kuat melalui OTP, melalui orang tua, dan sebagainya, sampai matakannya di biometrik dan sebagainya. Tapi kemudian dibobol oleh sebuah institusi negara yang saya kira otoritasnya tidak bisa terlalu masuk ke dalam kan itu. Karena Pak Natsir ada di sini, Bang Natsir gimana nih Bang? Ini memang efek kejut yang kemudian lebih banyak mudaratnya daripada guys. Dadah.